Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to our fourth meeting, and today we will deeply discuss a very important topic in multiculturalism and language education, yaitu tentang the crisis of cross-cultural encounters and adjustment, ya, atau krisis dalam pertemuan antar budaya, ya, dan penyesuaiannya. This topic is really crucial bagi kita semua yang hidup di dunia global yang semakin kompleks ini, ya. Selanjutnya kita akan langsung mulai saja. Let's get started. Nah, di sini kita bisa lihat what kind of crisis. Krisis apa sih? Ya, atau masalah apa yang akan sering muncul dalam zaman sekarang ini, ya. Di mana in today's globalization society, we constantly meet people from various cultural backgrounds, namun pertemuan lintas budaya ini tidak selalu mudah dan dapat kadang menimbulkan krisis atau konflik budaya yang disebut dengan cross-cultural crisis atau the stress of cross-cultural encounters. Nah, di mana hal ini bisa terjadi itu karena manusia tidak akan bisa hidup atau eksis dalam tempat yang isolated cultural homogeneous lagi, ya. Karena kita sudah hidup dalam global age di mana barrier seperti race, ethnicity, jarak, ya, antara rumah dan lain-lain, and civilization itu akan semakin terlihat. Contohnya ada misunderstanding, misinterpretations, prejudice yang biasanya muncul ketika orang itu experience cultural differences. Nah, ini bisa terjadi di tempat kerja, sekolah, atau bahkan lingkungan kalian sehari-hari. Ya, karena itu prejudice dan bias, ya, bias have remain major factors. Faktor utama yang biasanya led to crisis in cross-cultural encounters. Ya, di sini prejudice dan bias. Lalu di sini kalian bisa lihat ada cultural values, ya, di sini. According to the expert like Haberman and Goddard, ya, di sini ada prejudice atau prasangka itu merupakan sikap negatif yang dapat muncul karena kesalahpahaman atau informasi yang kurang. Nah, prasangka ini dapat terbagi menjadi dua bentuk menurut Haberman ini, ya. Di mana satu, opini form without a relevant fact. Opininya dibentuk tanpa bukti yang kuat. Yang kedua, holding irrational conclusion, yaitu menyimpulkan sesuatu, ya, yang tidak rasional meskipun ada bukti yang sudah bertentangan. Nah, berdasarkan penjelasan ini, ada dua key attitude yang akan menjadi faktor adanya prejudice. Yang pertama adalah elitism, elit, ya, di mana ada kepercayaan, ya, belief bahwa kesuksesan itu hanya berada, ya, only due to personal ability, dari kemampuan sendiri, ya. Dan faktor yang lainnya yaitu ada attitude tentang zero sum attitude. Nah, ini sebaliknya yang tadi, ya, di mana orang percaya bahwa sebuah keberhasilan seseorang itu dilihat sebagai kegagalan orang lain. Nah, jadi seakan-akan orang gagal itu karena ada yang berhasil. Ya kan di sini. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan ketegangan, ya, dan konflik antar kelompok budaya yang berbeda, ya, antara bedanya pemahaman, ya, atau tanggapannya terhadap keberhasilan seseorang. Nah, however, penjelasan ini juga memunculkan another argument, ya, bahwa fundamental factors, ya, di sini ada factors seperti halnya di sini intolerance, ya, dalam konflik itu diakibatkan oleh cultural value atau nilai-nilai budaya. Karena kita perlu, ya, memahami apa itu nilai budaya dan krisis-krisisnya dalam beradaptasi. Kalian bisa lihat di sini ada gambar development of cross-cultural ideas. Di sini ada 4 stages, ya. Pertama cultural encounter, ada stimulusnya, ada respon, ya, ada development-nya, lalu ada masuk ke cultural naratifnya. Nah, ini, ya, 5 tahapan development cross-cultural ideas. Kenapa muncul ada ide tentang cross-cultural, ya, di sini lintas budayanya. Nah, ya, di sini seperti yang kalian tahu bahwa every culture memiliki nilai-nilai atau values yang menjadi pedoman perilaku cara berpikir yang berbeda, ya, di sini. Nilai ini terbentuk dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.
ya. Karena di sini ada dari Stephen ya memberikan pernyataan tentang values itu apa? The word of priority we place on people, things, ideas, or principles. Ya, artinya bahwa value itu adalah suatu kepercayaan atau ideal pribadi dari manusia itu sendiri secara internal ataupun subjektif bagaimana orang memandang dunia, ya. Bagaimana mereka memandang dunia, sudut pandang mereka ya di sini. Nah, di mana di sini ada cultural values-nya. According to Janet Calvin, dia menambahkan bahwa the formation of human values itu merupakan pembentukan nilai manusia yang influenced by the rewards and punishment yang diberikan oleh orang tua, ya, reward atau punishment itu oleh orang tua, guru, teman sebaya saat masih kanak-kanak. Ya, di sini. Ada prosesnya juga di sini ya, dimamakan dengan perbedaan etis ya. Misalnya ada yang dianggap baik atau buruk ya, moral atau tidak moral, serta tata krama yang dapat diterima atau tidak diterima oleh ranah publik ya maupun secara pribadi ya di sini. Kalian bisa lihat ya etik dan moral immoral di sini. Lalu di sini every child ya itu lahir and rise ya dibesarkan dalam konteks budaya tertentu, mencakup ya termasuk ada etiknya dan etik. Etik itu nilai moral kalian, etik itu tentang tata krama ya, yang perilaku yang dapat diterima oleh interaksi sosial. Nah, beyond this, the socio-cultural context determine boundaries atau batasan-batasan sosial yang menentukan siapa yang bisa masuk ya dalam kelompok sosial tertentu ya berdasarkan siapa yang ada di luar yang biasanya didasarkan dari faktor etis dan dari ras, ekonomi, agama, dan aspek-aspek lainnya. Nah, di mana berdasarkan Radhamen dan Simon sini ya, kalian bisa lihat put in more technical frame ya, mengidentifikasi ada 7 approach ya, 7 pendekatan. Yang pertama ada setting an example, memberikan contoh. Jadi showing desired behavior as a role model. Kalian dijadikan sebuah role model ya. Yang kedua ada rules and regulation, yaitu aturan dan peraturan, yaitu membuat clear guideline atau instruksi sesuai behavior yang positifnya itu sebaiknya seperti apa. Ya, memberikan peraturannya yang jelas ya di sini. Yang ketiga ada persuasion atau persuasi ya. Berarti bagaimana kamu convince others with reasoning and argument. Memberikan suatu persuasi ya. Convincing others dengan fakta dan lain-lain. Nah, yang keempat ada appeal to conscience ya, menggugah hati nurani. Ya, berarti kamu mengencourage reflection and moral duty. Ya, jadi ini ada moral value-nya itu harus terlihat, feel-nya ada. Yang kelima ada limited choice, pilihan yang terbatas ya. Di sini berarti kamu restrict option ya to guide behavior. Jadi positive behavior-nya itu jangan terlalu banyak pilihannya. Yang baik buruk itu cukup misalnya 1 2 dan lain-lain. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan mereka ada sedikit nanti ketidaksinambungan ya. Lalu selanjutnya ada inspirations ya. Inspirasi berarti menggunakan inspirasi materi-materi ya atau misalnya story-story yang menginspirasi tentang budaya dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada dogma. Ya, dogma itu artinya teaching fixed belief or principle often culturally or religiously prescribed. Jadi sesuai dengan dogmanya, keyakinannya, agamanya, dan lain-lain. Harus dijalani dengan baik. Oke, that's all ya tentang cultural value-nya. Sekarang, bagaimana cultural value dan adjustment-nya? Ada proses adaptasinya muncul dari asumsi ya di sini that no cultural system is perfect. Tidak ada suatu sistem budaya yang perfect ya, in complete isolations. Ya, di mana ketika seorang beradu budaya atau tinggal di lingkungan budaya yang lain, dia harus melakukan cultural values adjustment, ya, yaitu penyesuaian nilai budaya agar bisa hidup berdampingan dengan harmonis, ya. Hal ini biasanya muncul dari interpersonal encounters, ya, pertemuan-pertemuan mereka dengan orang lain. Contohnya misalnya di sini kalian bisa sharing ya dormitory misalnya atau kosan dengan teman kamu ya. Di sini dari socio-cultural background yang berbeda atau misal dari jurusan atau rumahnya berbeda ya.
Nah, di mana semakin kalian mengenal teman kosan kamu itu yang akan membutuhkan proses komunikasi ya untuk saling berkenalan, ada komunikasi, ada toleransi ya, dan ada pengertian antar individu. Nah, artinya kalian sudah bisa, jika sudah bisa melakukan semua itu ya, artinya kalian sudah bisa beradaptasi your cultural values untuk mengakomodasi teman baru kalian dan bisa berteman dengan baik. Ya, di sini. Nah, sedangkan dalam classroom setting, di mana proses adjustment-nya itu tidak bisa dilakukan secara mandiri, ya, single-handedly di sini, karena mereka harus redefine for themselves a new cultural identity ya. Di sini kalau mereka sudah levelnya berbeda. Kalau hanya seorang, dua orang itu mereka masih bisa menjadi personalnya sendiri. Tapi kalau sudah masuk kelas, mereka itu harus menyesuaikan dengan kelasnya. Ya, sesuai upgrade kan. Mereka bukan anak-anak lagi ya. Berarti perubahan misalnya dari teen menjadi adult. Okay? Next is about cross-cultural conflict and adjustment. Nah, sini kalian bisa lihat dari masalah ini ya, kita bisa umpamakan ya cross-cultural conflict dan adjustment-nya ini dari frasa ya idiom a fish out of water. Hal ini mendeskripsikan seseorang yang mulai bisa hidup atau tinggal di lingkungan atau budaya baru yang memungkinkan munculnya berbagai emotional ups and downs ya, masalah ya bisa muncul di mana cultural adjustment ini memang akan sulit ya untuk seorang newcomers ya beradaptasi atau beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Di sini ada 10 ya, 10 cara. Factor influencing cultural adjustment. Yang pertama ada motivasi. Alasannya yaitu kenapa seseorang pindah atau berinteraksi lintas budaya. Cross culture-nya ada alasannya. Kalian punya motivasi ingin seperti apa? Ya. Lalu lama tinggal juga akan mempengaruhi ya. How long di sana ya, exposure terhadap budaya barunya. Apakah hanya seminggu, sebulan, atau yang lain-lain? Ini harus disesuaikan. Lalu ada kesamaan bahasa dan budaya asal. Selanjutnya ada kepribadian dan sikap individu seperti fleksibilitas dan toleransi nanti ya di sini. Personality juga termasuk relationship with others ya. Lalu ada financial situation juga akan mempengaruhi kamu ya. Saat pindah berarti kamu harus punya kesiapan mencari rumah baru, mencari job baru dan lain-lain ya di sini. Nah, terus lalu menerima dukungan lingkungan seperti teman atau keluarga ya di sini. Lalu situasi ekonominya kan, umur dan tingkat ya di sini lihat degree of ethnocentrism-nya. Bisa dilihat. Does this person think the new culture? Nah, ini dari attitude kamu. Kamu kalau misalnya sudah mulai negative thinking sebelum pindah, misalnya atau ke tempat yang baru, nah proses adaptasinya pun akan semakin lama. Jadi sebisa mungkin kamu tidak boleh ada biasnya ya, langsung positive thinking-nya, berpikir kamu akan bisa beradaptasi dengan baik. Nah, dengan faktor-faktor ini ya, kita bisa membantu proses penyesuaian diri lebih efektif. Nah, karena adjustment akan lebih mudah untuk orang yang memiliki budaya dan bahasa yang sama dengan tempat mereka yang baru. Terutama a person who has a lot of support, misalnya dari teman, keluarga, dan memberikan kesempatan mereka ya beradaptasi dengan lebih cepat. Ya kan, kalian bisa lihat ya. Jika kalian pergi ke tempat yang baru atau ketemu dengan budaya yang baru, nah kalian pasti akan masuk yang namanya ke different culture shock. Ya, yang biasanya kalian bangunnya cuma jam berapa? Jam 9, nah tiba-tiba ke tempat baru, ya tiba-tiba masuk sekolahnya mulai dari jam 6 misalnya. Oh, ini kan langsung kultur ada shock-nya ya. Nah, di sini ya. Artinya, however, sometimes ya there are surprise. Dan kadang juga ya saat kalian beradaptasi, ada beberapa orang cultural adaptation to a new country itu pasti ada yang namanya challenge ya di sini. Ya, semua harus kalian bisa hadapi, ya, bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan dari culture shock ini. Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar atau ya budaya yang baru ya di sana. Lalu selanjutnya ada adjustment process in new culture. Ya, di sini kalian bisa lihat proses adaptasi itu ada
bisa banyak ya, bisa dalam waktu jangka pendek ya, for 1 year, misalnya dalam 1 tahun, bisa tinggal di negara ya, yang negara mana, could be represented, bisa menggunakan ya, mengikuti sistem ini ada W-shape ya, gambar W ini ya, level W ini. Nah, di mana W pattern ini itu bisa digunakan ya untuk proses jangka panjang, termasuk permanen. Jika kamu misalnya ingin benar-benar pindah ke negara lain secara permanen, bukan sementara ya. Nah, setiap stage-nya ini prosesnya dikarakteristikan oleh symptoms behavior. Dari behavior kamu ya, attitude kamu juga terhadap perubahan atau adjustment budaya sesuai dengan waktunya. Dari sini sampai ini ya, 5 tahapan. Kita akan bahas secara terperinci, yaitu dalam penyesuaian budaya biasanya melalui beberapa tahap ya di sini. Yang pertama ada honeymoon period, yaitu fase awal saat seseorang merasa senang ya, excited dan terpesona dengan budaya baru. Nah, ini kan langsung ada positive attitude ya. Oh, senang nih pergi ke negara baru atau mau tinggal di negara baru. Nah, setelah kamu rasa senangnya ini, lalu setelah pergi ke sana, kamu akan merasakan yang namanya culture shock. Di sini kamu sudah mulai menghadapi kesulitan, seperti bahasa yang berbeda dan kebiasaan yang asing ya, di mana akan memberikan mental fatigue ya di sini, secara emosional ya, sudah masuk pemikiran-pemikiran yang sudah stres ya di sini. Lalu sudah masuk sini ya, kamu sudah mencoba memulai adjustment-nya. Di sini namanya initial adjustment, mulai bisa mengelola aktivitas sehari-hari walaupun masih butuh adaptasi yang banyak ya di sini. Nah, di sini ya, mulai misalnya apa? Coba belajar menggunakan bahasa mereka atau menyesuaikan, mencari tahu tentang budaya-budaya mereka dan lain-lain. Ya. Yang penting kamu harus bisa yang namanya fit in. Menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya keempat yaitu tentang mental isolation, yaitu rasa kesepian dan bingung bisa muncul. Karena kamu misalnya kalau sendiri, nah kalau kenal apa yang namanya udah masuk homesick ya, oh merasa udah sepian, ada frustasi dan kadang-kadang bisa kehilangan percaya diri. Ya, di sini bisa kadang tidak ada beberapa orang yang tidak bisa melewati fase ini ya, mental isolation ya, remain at this stage, particularly if they haven't been able to find a job. Jika apalagi yang mereka yang sedang mencari pekerjaan yang sulit ya di sana. Lalu yang terakhir ini adalah acceptance and integration. Ya, yaitu akhirnya ya, setelah melewati fase mental isolation ini, kalian akhirnya bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru. Nah, dari 5 stages ini ya, by knowing these stages help us support students or individual in cross-cultural environments ya. Bisa mendukung orang yang sudah mau beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Mereka sudah bisa feel comfortable ya dengan teman yang baru, dengan associate yang baru dan bahasa-bahasa yang mereka baru pelajari juga ya di sini. Nah, dari sini kalian muncul ke yang namanya how do people know? Bagaimana orang-orang itu tahu kamu itu punya problem ya, punya masalah dalam beradaptasi. Biasanya ada symptoms ya, muncul kendala-kendalanya itu pertama kayak tadi ya, Miss sudah bilang ada homesickness-nya, inability to work well ya, nggak bisa adjustment waktu, misalnya ada jet lag dan lain-lain, too much eating, drinking or sleeping. Nah, karena beda ya, beda makanan ya, di sana juga kan kita menyesuaikan makanannya. Tadinya kita biasanya makan nasi, pas kita ke luar negeri, makan paginya diganti menjadi roti dan lain-lain. No anger toward the members of the new culture. Nah, ini ya, harus munculnya sikap toleransi kamu terhadap budaya barunya. Jadi penyesuaian dirinya. Lalu glorifying the native culture and emphasizing the negative in the new culture. Nah, kamu juga kadang kalau misalnya ada sebagian yang dari luar negeri itu biasnya ada ya. Nah, karena itu kamu harus tidak boleh minder ya, karena oh kamu sini jadi minoritasnya. Nah, kamu harus bisa tetap percaya diri ya sebagai seorang minoritas di sana.
Lalu withdrawal and avoidance to contact. Nah, ini udah masuk jadi apa? Kamu sudah jadi introvert di sini, nggak mau ngobrol atau nggak mau berkomunikasi dengan orang lain di new culture-nya di sana. Ya ini ya simptom-simptomnya. Yang terakhir, lack of ability to deal with even a small problem. Kamu tidak sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah yang simple di negara barunya. Ya, di sini ya. Nah, ini ya, yang kalau ada beberapa di sini, 3 atau 4 dari sini udah muncul di kamu, berarti kamu sudah masuk ke dalam yang namanya ini ya, problem-problem dalam adjustment. Ya, yang paling simple itu adalah yang ini. Oke? Did you get it? Okay. Next, di sini ada cultural and personal bias ya in educational setting. Nah, di sini biasanya dalam education multicultural itu membantu menciptakan lingkungan yang adil ya dan inklusif seperti halnya dalam multicultural dan bilingual education yang secara langsung outgrowth of the civil rights movement ya untuk meningkatkan positive attitude to respond to rasisme, ethnocentric ya dan language diskriminasi dalam pendidikan. Ya, ini bedanya antara sekolah yang biasa saja sama sekolah yang sudah menerapkan multikultural dan bilingual. Ya, di sini. Lalu di mana teachers di sini tidak are not the villain. Bukan sebagai yang musuhnya ya. Artinya guru itu tidak boleh disalahkan atau menjadi orang yang tersangkanya ya sebagai the villain responsible dari kegagalan siswanya. Ya, kegagalan siswa jangan disalahkan kepada gurunya. Lalu ada educational structure, yaitu exemplify bagaimana socio-political operational itu dalam sekolah dapat membentuk ide dan nilai yang bisa diterima bersama dalam masyarakat. Ya, jadi penyesuaiannya strukturnya ya di sini. Ya, a significant change. Perlunya ada perubahan dalam satu atau lebih cultural structure ya yang bisa menghasilkan transformasi ya dari worldview patterns dan significantly akan mempengaruhi juga dari ya worldview-nya ya. Nah, di mana adapun perubahan dalam school level dari polisi dan praktisnya ya. Nah, di sini untuk memperbaiki educational short changing dari populasi siswa yang beragam ke kurikulum dan pedagogi yang harus dirubah sesuai dengan individual classroom-nya. Nah, but on a border level dan selebih dari ini ya, di luar konteks ini, perubahannya juga bisa ya, sampai di luar kelas. Seperti misalnya school policy and practice must also be confronted and transformed. Dirubah juga ya. Karena itu, perlu adanya kita membuat atau mengadakan ya, bukan hanya affirming classroom atau penegasan positif kelas, tetapi juga affirming society. Dalam masyarakatnya itu juga sendiri ya, di mana rasisme, social class discrimination, and other biases are no longer acceptable. Tidak bisa diterima adanya diskriminasi ya. Biasanya di sini adalah hal-hal yang sulit ya, yang langsung diterapkan. Itu akan bentuknya bertahap. Nah, but if multicultural education is to make a real differences, yeah, working to change society to be more socially equitable, yeah, and just must go hand in hand with change dalam kurikulumnya dan juga dalam classroom praktisnya juga itu bisa ya. Dimana dari hasil semua pembahasan tadi, ada pun tujuan multicultural education, yaitu antara lain memberi akses pendidikan yang setara bagi semua siswa ya, equity, tackling inequality ya di sini. Yang kedua, meningkatkan prestasi semua siswa tanpa diskriminasi. Semuanya equal, punya kesempatan untuk mengekspresikan atau meningkatkan kemampuannya. Lalu yang ketiga, membentuk siswa yang kritis dan siap berkontribusi dalam masyarakat demokratis. Ya di sini. Semua ini adalah tantangan besar ya yang untuk mengatasi bias dan diskriminasi secara sistemik. Ya, kalian bisa lihat. Nah, sebelum kita bahas ini, kita akan simpulkan dulu bahwa guru bukanlah ya musuh, melainkan bagian dari sistem yang perlu berubah
bersama dengan kebijakan dan masyarakat. Pendidikan multikultural perlu didukung oleh perubahan struktural agar diskriminasi itu berkurang. Karena itu upaya ya harus menyasar diskriminasi berbasis ras, ya, gender dan lain-lain itu agar lingkungan itu belajar tetap ramah dan produktif. Nah, dari semua materi tadi, tugas untuk hari ini yaitu membuat summary dari materi hari ini tentang cross-cultural adjustment ya, secara rinci ya, dengan contohnya juga. Dikumpulkan terakhir tanggal 21 Oktober 2025 berupa link dari LinkedIn ya ke GCR. Oke? Nah, ini ada references yang bisa kamu gunakan saat membuat video dan lain-lain. So, in conclusion, understanding the crisis of cross-cultural encounter and cultural adjustment is essential in our global world. Penyesuaian budaya bukanlah hal yang mudah, tetapi dapat dipelajari dan dilatih ya. Mari bersama kita wujudkan pendidikan dan masyarakat yang inklusif dan hormat pada keragaman budaya. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.